Mulai. Ini udah kontak. Halo anak-anak, silakan kelas 91 sama 94 ya. 14 silakan bergabung. Sebentar lagi kita akan mulai untuk membahas soal-soal yang Pak tugaskan kemarin, sehingga tadi Pak lihat beberapa siswa yang sudah mengirimkan tugasnya itu ada yang sudah 100% benar, tapi masih ada beberapa orang yang baru benar 15, ada yang 16, macam-macam, bervariasi ya. Jadi yang benar 20 soal itu sudah banyak juga. Ini menunjukkan bahwa kalian sudah bisa memahami apa yang kita jelaskan pada pertemuan kemarin. Ya, silakan yang lain, silakan bergabung. Kita memanfaatkan waktunya. Ini sudah pukul 9.20. Sebelum Pak kasihkan jawaban yang lebih pas, nanti kita mana ini tayangannya mana? Oke, itu sudah bergabung. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kita selalu berdoa semoga kita selalu dalam barakah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan segala aktivitas kita selalu dalam keadaan diberkahi Allah. Anak-anak sekalian, pada tayangan kemarin kita sudah bisa memahami tentang medan magnet ya, medan magnet. Kemudian kita terus sampai ke magnetan bumi. Jadi kita tidak ragu lagi sekarang mengapa sebuah kompas, bahkan untuk orang-orang yang tersesat biasanya sering menggunakan silet diletakkan di atas air sehingga bisa bergerak bebas, dan ini juga bisa digunakan sebagai alat penunjuk arah ya. Nah, karena memang ternyata bahwa bumi kita ini adalah sebuah magnet besar ya. Jadi bumi adalah sebuah magnet alam, magnet yang besar yang memiliki sifat-sifat kemagnetan, memiliki medan magnet. Nah, dari situlah maka semua benda yang ada di muka bumi ini bila tidak dipengaruhi oleh magnet lain yang berada di dekatnya, maka magnet itu otomatis terpengaruh. Bila dia dalam keadaan bebas ya, maka dia akan terpengaruh oleh kemagnetan bumi. Nah, hal inilah yang sering digunakan oleh para binatang-binatang tertentu, baik ikan maupun binatang-binatang, burung misalnya. Nah, ini digunakan untuk dia berpindah dari satu tempat ke tempat atau navigasi dengan memanfaatkan medan magnet bumi ini. Para petualang tadi, misalnya ikan, misalnya burung-burung, dalam bernavigasi berpindah tempat, dia bisa kembali lagi ke asalnya, ke tempat asalnya tadi dengan tidak tersesat ya. Karena memang di dalam suatu proses kehidupan itu kita paham bahwa Allah Subhanahu wa taala ini sudah sangat kasih dan sayang terhadap makhluk-makhluknya, termasuk bukan hanya manusia tapi para binatang juga sudah diberi suatu kelebihan untuk bisa memanfaatkan kemagnetan bumi ini. Nah, baiklah anak-anak sekalian, pada soal ini tadi coba Anda perhatikan ya. Pilih salah satu jawaban yang paling benar ya. Lalu kita lihat pada tayangan ini
ada nyambung nggak nih? Ya, kita lihat sini soal nomor 1 ya, soal nomor 1. Jadi di sini arah garis gaya pada gambar di bawah ini yang benar adalah. Nah, ini kita lihat A, B, C, D ya. Ini adalah satu buah magnet, dalam hal ini magnet batang. Nah, ini digambarkan garis-garis gaya magnet yang melingkar ya, melingkari magnet itu. Nah, kalau kalian paham sifat dari garis gaya magnet pada sebuah magnet yang kemarin Pak gambarkan, kita jelaskan kemarin kan ada 3 sifat. Yang pertama sifatnya apa? Sifat yang pertama itu dia keluar dari kutub utara menuju kutub selatan. Yang kedua sifatnya tidak pernah berpotongan, ya. Nah, yang ketiga sifatnya itu adalah di daerah yang rapat, di GM-nya rapat, itu memiliki kemagnetannya kuat. Nah, inilah kalau Anda hafal, paham, ngerti, jelas dengan sifat garis gaya magnet ini, maka Anda bisa memilih jawaban yang paling benar. Oke, yang paling benar adalah apa jawabannya? Coba yang paling benar apa tuh? Coba A, B, C. Coba yang paling benar apa tuh? Coba A. Ada yang jawab? Yang lain silakan. Apa? Masih ingat jawaban kamu tadi kemarin? Perhatikan ya. Jadi perhatikan tanda panah ini, perhatikan tanda panah ini. Oke, jadi satu-satu ini betul-betul perhatikan. Baik, gambar B nya juga, gambar B, C. Nah, ya. Oke, itu ada yang jawab D, ada yang jawab. Oke, oke, yang paling benar adalah gimana? D. Coba perhatikan yang D. Ini kutub utara. Oke, kutub utara. Ini utara, kemudian ini selatan ya. Kita lihat panahnya ini kemana? Berarti ini berasal dari utara ya, dua-duanya sama. Ini sama. Lalu yang ini ya, bawah dua. Ini juga dilihat dari panah ini berarti dia berasal dari utara. Yang ini juga dari utara. Semuanya dari utara. Berarti benar. Jawaban yang paling benar itu adalah D ya. Nah, sekarang ini kuncinya. Coba Pak lihat salah satu di antara ini. Pak contohkan yang B atau ya yang B ya. Oke. Lebih jelasnya yang mana nih? Yang A sajalah. Yang A coba lihat nih. Ini keluar dari utara. Oke. Lalu yang ini, nah coba nih perhatikan. Jadi ini yang mengecoh. Ini keluar memang dari utara ya. Tapi yang satu di atas, ini keluarnya dari selatan. Nah, satu saja yang tidak sesuai dengan sifat dari garis gaya magnet, maka ini salah ya. Apalagi banyak yang lain. Nah, jadi yang paling benar ini jawabannya adalah B. Oke, selamat untuk yang menjawab D. Lalu berikut enterin ya. Soal yang nomor 2. Oke. Soal nomor 2 ini masih berupa teori. Jadi orang yang menyatakan pertama kali bahwa bumi merupakan sebuah magnet. Nah, yuk. Ini nomor 2. Situ ada Michael Faraday, ada Johannes Kepler,
ada William Goldberg dan Blaise Pascal. Nah, kalau Anda perhatikan di situ, Michel Faraday ini terkenal dengan induksi elektromagnetik, ya. Nanti akan ada sampai ke pelajaran itu kita. Jadi setelah ini nanti ada pelajaran Oersted, gaya Lorentz, dan Faraday, ya. Nah, Michel Faraday itu terkenal dengan teorinya tentang induksi elektromagnetik. Kalau Johannes Kepler ini terkenal dengan siklus luas atau kecepatan dalam bumi mengelilingi matahari. Sedangkan Blaise Pascal terkenal, Anda hukum Pascal di fisika, misalnya kelas 1 dulu, kelas 7 ya. Hukum Pascal, hukum Archimedes. Pascal itu sering mengukakan tentang teori apa? Teori tentang tekanan, ya, tekanan. Nah, jadi ini yang lebih benar adalah William Goldberg. Oke, jadi jawaban nomor 2 adalah C. Oke. Selamat untuk yang menjawab C. Jadi kalau Anda paham teori-teori yang dikemukakan oleh mereka ini, maka Anda bisa memilih mana jawaban yang paling tepat. Lanjut nomor 3. Pascal dan kalkulator. Oke. Nomor 3. Kutub magnet batang dalam keadaan bebas selalu menuju ke arah utara dan selatan bumi, ya. Jadi kutub magnet dalam keadaan bebas. Jadi kita ingat ini dia dalam keadaan bebas seperti yang pernah kita lihat. Oke. Jadi apa enggak mau tulis ya? Penanya ini dah. Masih. Oke, dalam keadaan bebas ini tadi selalu menuju ke arah utara selatan bumi, karena ini A, B, C, D, ya. Letak kutub magnet bumi berada di kutub utara bumi. Letak kutub antara bumi berada di sekitar kutub utara bumi. Letak kutub bumi berada di sekitar kutub magnet bumi, ya. Letak kutub selatan magnet bumi berada di sekitar kutub utara bumi, ya. Nah, kemarin kita tahu bahwa dalam sebuah kode apa? Sekarang mau? Ini ya, sebuah bumi kemarin, lalu bentar ya, Pak jelasin. Oke, jadi kalau Pak gambar lagi, misalnya sebuah bumi kemarin ada kutub utara, kutub selatan, sini boleh kita buat barat, timur, ya. Nah, kalau ada sebuah kompas, maka kompas itu akan kita buat garis seperti ini. Jadi di sini adalah utara kompas, sini juga ada selatan kompas. Nah, mengapa kompas ini selalu terarah ke utara bumi ini? Karena jelas, karena bumi ini magnet, berarti di sini ada siapa? Ada selatan magnet bumi. Di sini ada siapa? Ada utara magnet bumi. Jadi ini jawaban yang paling benar apa? Ya. Jadi menunjukkan ke arah utara dan selatan bumi karena jawaban yang benar adalah D. Jadi
letak kutub selatan magnet bumi berada di sekitar, nah nih kata-kata di sekitar kutub utara bumi. Oke, jadi jawaban yang benar adalah D. Selamat untuk yang menjawab D. Bagus. Selanjutnya nomor 4. Nih lihat. Berikut ini adalah hewan yang memanfaatkan medan magnet untuk melakukan migrasi ya, kecuali. Jadi ada tadi Pak sudah jelaskan di awal bahwa dengan kebesaran Tuhan, kasih sayangnya Tuhan pada umat-umatnya, pada makhluknya, bahwa bumi ini dijadikan sebagai magnet alam, sehingga makhluk-makhluk lain selain manusia juga bisa memanfaatkan sifat kemagnetan bumi itu. Nah, ini kecuali berarti tidak semua binatang yang dapat menggunakan kemagnetan bumi ya. Jadi yang memanfaatkan magnet bumi kecuali, nah ini lihat, ini salmon ya, sejenis ikan. Ini penyu juga ada di dalam air. Kemudian lobster duri ini juga dalam air, dalam laut. Nah, ini di darat. Nah, jadi yang lebih benar adalah beruang. Nah, beruang ini binatang yang tidak memanfaatkan, tidak dilengkapi dengan tidak dilengkapi dengan alat-alat yang menggunakan pemanfaatan kemagnetan bumi itu. Oke, jadi kecualinya adalah beruang. Terus nomor 5 ini. Jadi tadi jawabannya adalah D ya. Oke, D. Selamat lagi yang menjawab D. Sekarang nomor 5. Hewan yang menggunakan partikel magnet pada tubuhnya untuk menciptakan peta navigasi. Nah, ini berpindah juga dengan memanfaatkan medan magnet bumi ya. Jadi ini biasanya berpindah. Ada binatang-binatang tertentu pada musim misalnya musim semi dia menepi, kemudian musim panas dia menengah pada laut ya. Nah, ini juga memanfaatkan dari kemagnetan bumi. Untuk ini, soal ini yang memanfaatkan magnet bumi adalah burung, beruang, salmon, penyu ya. Beruang sudah tadi kita tahu bahwa beruang ya di situ-situlah. Kalau jauh sedikit dari tempat semulanya biasanya dia tersesat ya. Salmon, penyu, yang mana? Jawaban yang benar adalah oke, ini banyak jawab. Oke, yang benar adalah burung. Oke, jadi lebih tepatnya adalah burung untuk navigasi ya. Nah, tadi ingat navigasi ini. Oke, nomor 6. Pengertian dari sudut deklinasi. Nah, deklinasi ini pada magnet bumi ya. Pada magnet bumi, silakan jawaban yang paling tepat apa? Deklinasi. Kemarin kita ada misalkan ini garis utara selatan bumi, lalu kemudian ada garis horizontal, kemarin garis khatulistiwa, boleh barat timur, oke, atau horizontal. Lalu ada kemarin ini kita buat sebagai kutub utara kompas. Udah kelihatan ya.
Oke, jadi kalau Pak gambar lagi gini, itu kelihatan enggak? Kelihatan deh. Ya, kalau Pak gambar lagi, ini kemarin kutub utara, selatan, ya. Kemudian ada garis mendatar, ini kita sebut dengan garis khatulistiwa atau boleh barat timur, ya, barat timur. Lalu ada garis kompas, kita anggap kompas juga selatan utara. Nah, sesuai dengan soal ini, pengertian dengan sudut deklinasi, kemarin yang mana deklinasi itu? Sudut yang mana? Yang ini atau satu lagi yang mana kemarin? Ini ya, satu lagi ini ya. Nah, yang mana kemarin deklinasi? Kalau Anda memperhatikan yang ditayangkan kemarin, pasti bisa jawab. Jadi deklinasi itu yang mana? Kalau Pak buat 1 atau 2, nih 1 atau 2 pada gambarnya. Nah, kalau dari pilihan ini yang mana? A, B, C, D. Oke, ini banyak jawab A. Jawab A. A apa ya? A, sudut yang dibentuk antara jarum kompas dengan kutub utara selatan bumi. Jadi kutub utara selatan kompas dengan kutub utara selatan bumi. Nah, oke. Berarti yang benar adalah A, ya. Oke, A. Nah, kalau B apa? Sudut yang dibentuk jarum kompas dengan bidang horizontal. Oh, yang satu ini ya. Nah, ini ternyata bukan deklinasi. Tapi ini apa kemarin? Ini adalah inklinasi. Ya, oke. Bagus. Lanjut. Nomor 7. Arah garis gaya magnet bumi. Arah garis gaya magnet bumi. Ya. Arah garis gaya magnet bumi. Ini kata kuncinya arah, ya. Arah GGM. Dari kutub selatan bumi berakhir di kutub utara bumi. Oke. Dari kutub utara bumi berakhir di kutub selatan bumi. Dari kutub selatan berakhir di kutub utara bumi, dan seterusnya. Nah, oke, pilihanmu yang mana? Silakan dulu jawab. A, B, C, atau D? Ini Nabila jawab B. Asbullah B, ya. Kayaknya semuanya pinter-pinter ya. Ini 91, 94 semuanya pinter-pinter ya. Bersaing antara 91 94 sama nih. Rizky Jihan 7B. Ya, ada yang jawab A. Najwa jawab A. Ya, enggak apa-apa. Sesuai dengan yang kita ketahui, sepengetahuan kalian dari keterangan-keterangan yang Pak berikan kemarin. Oke, supaya tidak ragu lagi, Yoga jawab D. Oke. Arah garis gaya, jadi arahnya ya. Kita tahu bahwa magnet itu memiliki medan magnet. Medan magnet itu ditunjukkan oleh GGM, garis gaya magnet. Garis gaya magnet keluar dari mana sifatnya? Dari utara menuju selatan. Nah, ini kunci ya. Jadi dari 3 sifat kemarin itu betul-betul kalian pahami bahwa garis gaya itu keluar dari utara menuju selatan. Kalau listrik kemarin apa? Dari kutub positif menuju kutub negatif. Ini listrik ya. Jadi dia dari positif menuju negatif. Nah, kalau pada magnet dia kutub ya, kutub. Jadi kutub utara menuju kutub selatan. Magnet apapun itu, magnet bumi, magnet batang, magnet jarum sama ya, sama. Jadi ini adalah dari kutub utara bumi berakhir di kutub selatan bumi. Ya, coba kita lihat bahwa kemarin coba kutub utara bumi. Jadi coba lihat ini gambar. Kalau ini kemarin bumi ya, ini utara selatan bumi.
Nah, di sini kan ada kutub apa kemarin? Kutub selatan magnet bumi ya. Di sini ada siapa? Kutub utara ya. Utara bumi. Jadi yang lebih tepat adalah arah garis gaya magnet bumi adalah dari kutub utara bumi. Kalau lihat yang B, kutub utara bumi berakhir di kutub selatan bumi. Masa? Coba perhatikan. Jadi kalau A, coba lihat yang A. Dari kutub selatan bumi berakhir ke kutub utara bumi. Coba lihat, ya. Kutub utara kan garis gaya magnet itu kan dari utara menuju selatan. Oke, dari utara menuju selatan. Sekarang utara magnet bumi di mana? Utara magnet bumi kan ada di sekitar selatan bumi. Ya, ada di sekitar selatannya kan. Nah, berarti garis gaya magnet bumi itu berarti dari selatan bumi menuju utara bumi. Jadi yang benar jawabannya adalah yang benar B, A. Mana ayo? Mana nih? Mana penanya nih? B atau A? Mana sih? Tuh ya. Nah, A atau B? Kalau Pak jawabnya adalah yang benar adalah A. Ya, jadi bukan dari kutub utara bumi. Karena kalau dari kutub utara bumi berarti GGM-nya itu dari selatan. Nah, selatan menuju utara. Sedangkan sifatnya adalah dari utara menuju selatan. Awas, hati-hati ya. Jadi yang benar adalah A. Selamat untuk yang menjawab A. Najwa A. Ya, banyak yang jawab B ini. Muhammad Asbullah A. Oke, lanjut nomor 8. Nomor 8. Peralatan berikut yang menggunakan sifat induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik ini adalah suatu cara untuk membuat kemagnetan dengan cara bantuan arus listrik. Ya, di sini apa yang dibutuhkan? Di sini tentunya di sini ada yang namanya ada kawat yang namanya lilitan. Ya, ada lilitan. Nah, atau sering disebut dengan kumparan. Oke, jadi ada lilitan. Nah, yang pasti yang ada lilitan itu berarti menggunakan kawat. Nah, sini coba lihat pilihannya A, B, C, D. Ya, A, B, C, D. Dinamo, kipas angin, solder, dan televisi. Ya. Nah, ini semua biasanya ini pada ketika Anda sedang belajar tentang energi. Ya, pasti gurunya tahu kalian membicarakan pasti alat-alat ini, energi listrik terutama ya. Nah, jadi ini yang lebih tepat adalah dinamo sepeda. Jadi jawaban yang benar adalah A. Oke, selamat yang menjawab A. Mas Zaidar tanya, ternyata cuman kutub. Apa ya? Oke, dari ternyata jawaban di enggak tertukar soalnya. Ya agak ngecoh. Ya terkecoh ya. Banyak ini sebenarnya kalian ini sudah mengerti. Kalau Pak lihat dari komen-komen kalian ini, sebenarnya kalian sudah mengerti, tapi terkecoh dengan maksud soal kali ya, penerjemahan maksud soal. Oke, makanya hati-hati, pahami betul. Setelah paham baru memikirkan jawabannya. Oke, kita lanjut nomor 9. Tidak apa-apa, salah juga tidak apa-apa ya. Oke, nomor 9, perhatikan gambar. Nah, ini gambar apa nih? Gambar tadi ya, elektromagnetik. Lalu di sini ada sebuah magnet yang
X dan Y. Oke. Nah, sebuah batang besi berada di dekat inti besi, berarti ada dalam inti besi yang dililitkan berarus listrik. Ketika saklar ditutup, pengkutupan pada ujung-ujung inti besi dari batang besi adalah, maksudnya X, Y, P, Q ya. Kita menentukan kutub-kutub ini. Nah, sekarang kita untuk menentukan itu, kita harus perhatikan dulu arah arus. Untuk menentukan arah arus, kalian lihat mana kutub positif dan negatif pada sumber ya. Perhatikan dulu. Nah, ternyata positifnya kan sebelah, kalau Pak ini sebelah kiri ya, jadi mengarahnya ke sini. Jadi ini arusnya, kalau Pak beri tanda panah begitu. Nah, jadi arusnya ke situ. Setelah pada besi, dia di depan atau belakang? Belakang kan? Nah, kalau belakang terus melilit seperti itu, kan kembali lagi ke negatif. Ini saklarnya tadi tertutup ya. Kalau tertutup berarti rangkaian ini rangkaian tertutup, arus bisa mengalir. Nah, kalau arus mengalir, maka pada besi ini akan menjadi sebuah magnet batang. Nah, untuk menentukan kutubnya, kita harus memperhatikan arah arus ini. Benar, kita bisa gunakan kaidah tangan kanan ya. Kalau tangan kanan, nah kalau kita pada gambar itu, ini bisa dilihat ya. Ya, kalau kita menggunakan kaidah tangan kanan, katakanlah ini kawat, ini besi, lalu kita genggam, kemudian ibu jari kita perhatikan. Nah, arusnya ke belakang. Apa, kawatnya ke belakang ya? Belakang, bukan ke depan. Dia melingkar ke belakang. Jadi kalau Pak begitu kan ini ya. Nah, nih ya. Jadi dia melingkar ke belakang terus sehingga kembali lagi. Nah, berarti kalau begini, ini sama seperti soal ya. Berarti di ujung P ini apa? Ibu jarinya ada di sini loh. Ibu jari sini ada di Q. Berarti Q apa? Q adalah kutub utara. Q adalah kutub utara. Jadi kalau petulis ini jadi Q di sini adalah utara. Nah, kalau Q-nya utara berarti P sini siapa? P adalah selatan. Nah, kalau magnet ini mendekat, berarti besi ini mendekat ke sini, berarti ini kutubnya apa? Kutubnya langsung berubah menjadi lawan, tadi adalah selatan. Kalau X selatan, Y berarti utara. Nah, silakan pilih mana. Berarti yang benar adalah P merupakan kutub selatan, dan X adalah kutub selatan. Oke. Jadi yang benar jawabannya adalah C. Nah, selamat yang menjawab C. Tidak terjebak lagi ya. Ada yang jawab A loh. Q merupakan kutub selatan. Q adalah selatan. Nah, salah ya. Q adalah utara. Jadi tadi sekali lagi perhatikan, yang pertama Anda perhatikan arah arusnya. Dari arah arus itu lihat mana positif negatif pada sumber arus, baterai dalam hal ini ya. Yang panjang, garis panjang ini berarti yang positif ya. Terus arti positif situ adalah yang punya potensial tinggi ya. Jadi arus mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Berarti yang pendek, ini garisan pendek, itu potensialnya rendah, sehingga arus mengalir ke sini. Nah, lalu perhatikan arah kawat ini ya, dia melingkar ke depan atau melingkar ke belakang. Nah, seperti ini ke belakang. Jadi kalau belakang kita bisa gunakan bukan seperti ini. Kalau ini dia berarti melingkar seperti jarum jam ya. Nah, tapi pada gambar itu kalau Pak balik, nah dia melingkarnya begini ya. Maka berarti ibu jari utara, dalam hal itu Q, maka P-nya berarti selatan. Kalau Q adalah utara, maka X-nya berlawanan, selatan. Jadi jawaban yang benar adalah C. P merupakan selatan dan X selatan. Lanjut. Soal nomor 10. Nomor 10 kok sama ya? Arah garis gaya pada gambar di bawah ini yang benar adalah. Ini seperti soal nomor 1 tadi nih.
Tapi ini nomor 10 ya, beda ya. Oh, ini nomor 10, yang tadi nomor 1. Nomor 10. Lihat sama tadi sudah Pak jelasi. Yang pertama kita harus perhatikan kutub-kutub ya. Utara, selatan, utara, selatan. Setelah tahu mana kutub utara selatan, baru kita lihat masing-masing tanda panah ini ya. Kita lihat tanda panah masing-masing ini, perhatikan kira-kira dari utara ke selatan enggak dia. Oke, oh, ini sama soal ini. Ini lihat, nah ada yang berlawanan, salah. Oke, salah. Ini coba perhatikan lagi, utara, oh berlawanan ini dari selatan ke, berarti salah. Lalu yang ini juga jelas ini menuju utara, salah, berarti yang benar adalah D. Oke, jadi jawaban adalah D. Lanjut soal nomor 11. Soal nomor 11, oke. Bumi dianggap sebagai magnet batang yang sangat besar. Kutub utara magnet terletak di daerah. Kutub utara magnet terletak di daerah. Ya. Yang mana jawabannya? Oke. A, B, C, D. A, B, C, D. D, jawabannya D. Oke, Salsabila Nugraha Putri, ngapa ditarik lagi? Jangan ragu. Ada jawab. Oke, semua B. Kok B? Pinter-pinter kamu ya. B. Yoga juga B. Coba kita lihat ya. Oke, apa benar B? Bumi dianggap sebagai magnet batang yang sangat besar. Kutub utara magnet terletak di daerah kutub utara ya. Nah, kita kemarin tahu, Pak tanyakan langsung kemarin sambil Pak jelaskan. Yang penting Anda paham di mana letak kutub-kutub magnet bumi itu ya. Kutub magnet bumi utara dan selatan, berarti utara magnet. Nah, kalau Anda bingung, lupa dengan ingatan-ingatan tentang kalimat, Anda cukup menggunakan dasarnya ini. Jadi Anda tulis utara bumi ya, kompas. Ingatkan itu saja. Jadi ini utara bumi, ada utara selatan, kompas. Nah, mengapa utara kompas selalu menuju utara bumi sini? Berarti di sini ada selatan. Mengapa selatan ini menuju selatan bumi? Berarti di sini ada utara. Nah, ingatkan ini saja. Kalau lupa dengan kalimat-kalimat, ya. Jadi bumi dianggap sebagai magnet batang besar kutub utara magnet. Nah, magnet bumi maksudnya. Kutub utaranya ada di sini. Nah, berarti kutub utara magnet bumi itu ada di sekitar. Kalau ada kata-kata sekitar ya. Kalau tidak ada ya cukup kalimat ini. Berarti ada di selatan bumi. Jadi jawaban yang benar adalah B. Oke. Bagus. Paham ini. Banyak jawab B, semuanya hampir benar ya. Sudah mengerti. Lanjut nomor 12. Jika sebuah magnet batang dipotong menjadi 2, maka potongan-potongan magnet tersebut yang tidak benar. Jadi gini maksudnya. Maksud soal ini sebuah magnet batang ya. Jadi sini ada utara, selatan. Nah, daerah tengah-tengah netral. Lalu potong. Ini apakah cuma satu potong ini punya selatan saja? Apakah yang potongan ini cuma punya utara saja? Ternyata tidak. Sini juga pasti langsung punya utara selatan. Ini juga utara selatan. Ini dipotong lagi, ya. Potong lagi. Nah, apakah potongan-potongan ini seperti tadi punya utara saja, yang ini punya selatan saja? Tidak. Tapi semuanya tetap utara selatan. Oke. Nah, jadi yang benar adalah jika sebuah magnet dipotong-potong, maka potongan-potongan magnet tersebut yang tidak benar bersifat magnet kah dia? Iya. Masih. Memiliki 2 kutub kah? Iya.
memiliki kutub utara dan selatan. Benar, hanya memiliki kutub utara saja. Nah, jadi yang benar jawabannya adalah B, ya. Oke, paham. Lanjut, nomor 13 ya. Ini sampai 9.30 tidak salah ya, jadwal kita. Ini jam ke berapa? Jam 45 sampai 10:05. Bentar lagi. Terus nomor 13, perhatikan gambar di bawah ini. Gambar ini, lihat ya. Sudut yang terbentuk oleh penyimpangan jarum kompas disebut. Nah, penyimpangan berarti ya ini. Ya. Nah, ini tadi apa? Disebut sudut deklinasi. Oke. Jadi jawabannya benar adalah B. Lanjut. Mudah. 14, arah medan magnet yang benar ditunjukkan oleh gambar di bawah ini. Medan magnet tadi menggunakan kaidah tangan kanan. Ayo. Seperti nomor A, gambarnya nomor A, ini arusnya ke bawah. Anda tangan kanannya ke bawah kan. Lihat arah lingkaran itu arah arus. Medannya apa? Medannya ya, arah medan. Ini yang melingkar arah medan ya. Yang melingkar ini medan. Ini B, medan. Nah, kalau ke bawah berarti A salah, terbalik. Sekarang yang B coba tuh lihat yang B, semestinya kalau arah arusnya ke sana maka medannya begini ya. Oke, sekarang yang C sama C, arah panahnya mana ya medannya? Lihat yang C panahnya mana ya? Ini yang B arus C, B ini ya. B itu ini. Nah, sini situ lalu K naik ke atas. Coba lihat naik ke atas. Jadi dari belakang ini arusnya di jari, kemudian medan magnetnya ke atas ya, ke atas. Jadi yang garis putus-putus itu menunjukkan belakang, yang jelas, garis yang jelas itu menunjukkan di depan. Berarti yang benar adalah B, C, A. Yo, yang benar adalah jawaban yang B. Ya. Salah semua nih, hampir C, D. Kalau D, Anda perhatikan ini arus apa? Arusnya ke atas. Arusnya ke atas. Nah, semestinya panahnya kebalikan ya. Jadi terbalik untuk yang D. Sama seperti A tadi. A juga arah medan magnetnya yang terbalik. Kalau arusnya ke bawah, berarti medan magnetnya yang ke arah sebelah ya. Oke. Jadi yang benar adalah B. Ada yang jawab B juga ada. Ada 14 menurut saya D. 14 menurut saya D. Ini tadi lihat, perhatikan. Nah, untuk arah medan magnet pada kawat yang melingkar ya, jangan kita gunakan kemarin arah arus, arah apa? Gunakan yang melingkar. Ini enggak melingkar loh, kawatnya lurus. Kawatnya lurus itu, jadi ibu jari ini menunjukkan arah arus. 4 jari yang melingkar arah medan. Ya. Lihat pada soal itu kan ada I itu. Ya, ada simbolnya I. Jadi kawat yang lurus. Ini sebenarnya tentang elektromagnetik. Yang lebih tepatnya ini lebih pahamnya pelajaran minggu depan. Ya, minggu depan ada kita pelajaran tentang percobaan Oersted. Nah, di sini lebih dibahas lebih dalam. Tapi ada kaitannya kemarin dengan induksi elektromagnetik, pembuatan magnet itu kan. Nah, cuman pembuatan magnet kemarin arusnya mengikuti kawat, kemudian ibu jari ini menunjukkan medan. Nah, pada
kegiatan soal seperti yang ini nanti ada kawat yang lurus, ada kawat yang melingkar. Nah, pada posisi gambar ini, soal ini adalah kawat yang lurus. Kawat yang lurus juga menggunakan kaidah tangan kanan, arusnya mengikuti kawat, berarti dalam hal ini dia ke atas. Kalau gambar A dia ke bawah, gambar D dia ke atas. Nah, medannya itu adalah 4 jari yang tergenggam ini. Nah, 4 jari yang tergenggam ini, kalau yang D itu tanda panahnya ini ke sini. Nih lihat tanda panahnya yang D. Nah, ya, tanda panahnya ke sini. Nah, yang benar kalau panahnya ke sini. Nih. Tuh makanya D salah. Ya. Oke. Minggu depan akan lebih jelas lagi tentang itu. Tapi perasaan itu gambar ini sama ini kan itu cuma ngadep sini bae. Iya, ini. Kalau D, yang D antara D B, C. Kalau C, Dia kan arusnya ke sini. Ini kan ada arus. harusnya ke ya menuruti kawat, harusnya ke sini, sama C juga sama. Ini ke bawah panahnya. Ini ke bawah. Oh sebentar. Kalau dia panah. Oh lihat, bentar, sorry ya, benar. Ini arahnya panah ke bawah atau ke atas ya? Ini bawah. Ini ke bawah ya. Yang ke atas mana? Oh ini. Nah yang benar, oh ini. Yang benar adalah panahnya ke atas. Jadi jawaban benar adalah C ya. Sorry, maaf. Bukan B ya, bukan B. Jadi kawat melingkar ini arah arus, kemudian titik seret ini titik. Nah yang benar adalah arusnya Waalaikumsalam. Jadi oke, ini yang benar adalah C ya, bukan B. Jadi A, B, C. Oke, sorry. Nah ini Anda harus ikuti betul nanti materi selanjutnya. Oke ya. Terus nomor 15. Lanjut dulu ini 15. Soal nomor 15 Anda perhatikan. Oke. Ya. Penyebab jarum kompas selalu menuju utara dan selatan bumi adalah bla bla bla. Nah, ini perhatikan. Penyebab, kata kunci sini penyebab. Yang mau ditanya adalah penyebab. Penyebab jarum kompas selalu menunjuk utara dan selatan bumi. Ya. Pilihan A, B, C, D. Oke, A, B, C, D, A bla bla bla, B, C dan D. Kata kunci di sini penyebab jarum kompas, penyebabnya ya. Ini kata kunci kita bisa terus jarum kompas selalu menuju utara selatan bumi. Oke, ini. Nah, ini posisi dia dalam keadaan bebas. Oke, jawaban yang benar apa? A. Gaya tarik menarik antara jarum kompas dengan magnet bumi. B. Karena jarum kompas merupakan magnet kecil yang mudah bergerak. C. Karena kompas sebagai petunjuk arah utara dan selatan bumi. D. Karena magnet jarum kompas sangat lentur hingga mudah ditarik pembahasan. Wah, nih. Jadi yang benar mana nih? Penyebab jarum kompas selalu menuju utara selatan bumi. Ya ini tadi kan tertarik. Ya, berarti adanya gaya tarik magnet antara jarum kompas dengan magnet bumi. Karena bumi itu adalah sebagai magnet tadi. Sama-sama magnet, kutub yang berlawanan akan tarik menarik. Makanya utara kompas selalu menuju utara bumi. Karena di sekitar utara bumi itu ada kutub selatan magnet bumi. Oke, paham. Nomor 16. 16 di bawah ini merupakan alasan mengapa oh mana tadi benar betul utara magnet selalu menuju 16 di bawah ini merupakan alasan mengapa kutub utara magnet selalu menuju kutub utara bumi. Hampir sama kalimatnya. Apa nih? Nah, ini lebih pas lagi.
Jadi di bawah yang Pak jelaskan tadi ya, di bawah ini merupakan alasan mengapa kutub utara magnet selalu menuju arah utara bumi. Nah ini tadi berarti di sekitar apa? Di sekitar apa ya? Mana jawaban nih? A, B, C. Silakan nih. B. Banyak jawab B. 16 B Pak. B apa itu? Benar apa B ini? Ya, langsung kita tembak nih. Bahwa ini merupakan mengapa kutub utara sini kutub utara selalu menuju ke kutub utara bumi. Jadi utara magnet kompas tadi maksudnya menuju utara bumi. Ya, karena di sekitar kutub utara bumi ada kutub selatan magnet. Oh, udah pinter. Sudah Pak jelasin tadi. Oke, jawaban yang benar adalah B. Lanjut 17. 17. Bukti bahwa di permukaan bumi terdapat medan magnet. Nah, ini A, B, C, D. Yuk silakan. 17 silakan. Bukti bahwa di permukaan bumi terdapat medan magnet adalah A. Magnet yang digantung bebas selalu menuju arah utara selatan. B. Magnet yang digantung bebas dapat berputar-putar. C. Benda mempunyai berat karena adanya tarik bumi. D. Benda yang jatuh selalu ke bawah. Oh, tidak ada pernah ke atas ya. Jadi pasti jatuh ke bawah. Ya, jadi yang benar adalah ini lanjut. Kita benar adalah A karena itu. Sudah jelas tadi. Nomor 18. Garis yang menghubungkan antara tempat-tempat yang memiliki deklinasi 0. Nah, aklin, isoklin, agon, isogon. Kemarin sudah Pak jelasi ya. Jadi kalau ada sebuah bumi yang besar, waduh hebat bumi. Nah, kemarin ada penyimpangan deklinasi, ada inklinasi ya. Pada deklinasi jadi ada daerah-daerah misalnya di sini memiliki katakanlah deklinasinya misalnya ini 30 derajat, sini juga ada 30 derajat, ini juga deklinasi. Nah, ini katakanlah Sekayu, ini katakanlah Kabupaten Lahad misalkan ya. Nah, antara Sekayu memiliki deklinasi katakanlah 30 derajat, ini juga memiliki 30 derajat, jadi deklinasi yang sama. Nah, garis inilah garis yang menghubungkan tempat ini disebut apa kemarin? Disebut isogon. Nah, untuk yang memiliki deklinasi 0, sini misalnya apa? Ini daerah apa? Nah, ini artinya deklinasinya 0. Ini disebut apa kemarin? Disebut sebagai agon. Jadi ini yang benar adalah agon. Kalau aklin apa? Aklin ini adalah inklinasi 0 0 ya. Isoklin pada yang sama. Nah, jadi ingatkan itu. Lanjut 19. Utara selatan jarum kompas tidak berimpit dengan utara selatan bumi. Ya. Di mana letak keberadaan sudut inklinasi dapat maksimum maupun minimum. Nah, inklinasi maksimum terletak pada daerah maksudnya apakah ya di mana? Oh, udah penuh ya? Tidak bisa keluar lagi. Ini ya. Layar katanya. Jadi jadi pada soal nomor 19 utara, jadi yang di sini ditanyakan inklinasi maksimum. Inklinasi maksimum. Inklinasi itu apa ya? Inklinasi itu apa? Inklinasi itu adalah sudut yang dibentuk oleh utara selatan kompas dengan bidang datar ya, dengan bidang datar. Nah, kalau acuannya bidang datar itu adalah garis khatulistiwa ya. Kalau garis khatulistiwa
berarti pada dia berimpit dengan garis khatulistiwa, ketika kompasnya berimpit dengan garis khatulistiwa, itu sudutnya berapa? 0 kan? Nah, kalau dia 0, jadilah nanti tadi. Kalau dia 0, berarti sudutnya berapa? Minimum atau maksimum. Jadi ketika tadi misalnya ini garis horizontal, lalu ini katakanlah jarum kompas, yang in kan ini, ya. Nah, kalau dia berada di sini, berarti ini berimpit dong. Kalau berimpit sudutnya 0. 0 adalah minimum. Tapi ketika ini ke sana sampai ke kutub-kutub bumi, ya, garis kutub-kutub bumi, berarti sudut ini maksimum. Maka dia 90 derajat. Nah, berarti jawaban yang benar adalah terletak pada garis utara selatan bumi. Jadi yang benar adalah jawabannya D. Nah, kalau kita cuma menjawab A pada kutub utara bumi, oke, yang ini atas, ya. Sini juga sama. Ini juga berada di selatan. Jadi kalau tidak ada kata ini, kita boleh memilih jawaban A atau B. Tapi karena ada garis sini, garis antara selatan bumi, garis utara selatan, ini ada utara selatan, ya. Jadi yang lebih tepat adalah D. Ini memang banyak ada yang jawab A, seperti Haidar saya lihat di kiriman itu jawab A kalau tidak salah, atau B, ya. Nah, jadi yang lebih tepat adalah jawaban D. Ya. Jadi pada garis yang maksud Bapak paham, Anda sudah paham. Jadi Pak paham bahwa kalian sudah mengerti sebenarnya, ya. Jadi maksimum itu ketika dia berada posisi 90 derajat. Jadi kalau yang ini Pak terangkan memang di sini adalah utara ini. Tapi ini juga kan, ini juga berada di sini, ini berada di selatan, ya. Ini juga inklinasi. Ya gini ya, ini sorry. Ini maksud Pak, ya. Jadi bentar. Jadi karena ini ada kata garis utara selatan bumi. Oh sebentar, bentar. Ya, sorry. Ini lebih hebat soal ini, ya. Mudah tapi susah, ya. Bentar. Jadi ketika ini tadi Pak jelasin lagi, ini agak mudah tapi sulit, ya, ternyata. Ini bentar. Pahami. Kita pahami, ya. Jadi in itu kan terhadap garis horizontal, ya. Ini inklinasi maksimum. Kalau dia berimpit ke sini berarti di utara, ya. Utara 90 maksimum. Yang ini kemana? Kalau kita geser ke sana ke sini. Sini juga kan? Ya. Ini kalau kita geser ke sini dia. Oh, berarti ini di selatan. Oke, dah. Jadi yang benar adalah D. Yang lebih tepat adalah D. Lanjut, terakhir, hewan-hewan berikut yang memanfaatkan kemagnetan bumi untuk melakukan navigasi. Kok sama soal yang tadi nih? Oh, cuman beda pilihan. Hewan-hewan berikut yang memanfaatkan kemagnetan untuk melakukan navigasi. Nah, nih. Jadi kalau tadi ada burung, ya, melakukan navigasi. Ini ada pilihan gurita, kepiting, ikan tuna. Yang benar adalah gurita salah, ya, salah. Kepiting ini dimakan enak kepitingnya. Lalu ikan tuna, ya, ini biasanya mainan ekspor, ya, mainan ekspor. Lalu yang benar, yang lebih tepat adalah lobster duri. Nah, ini yang biasa menggunakan navigasi. Oke. Nah, anak-anak, kalau dilihat dari sini pilihan jawaban Anda pada lab chat ini nanti akan Pak bandingkan pada jawaban yang ada Anda kirim. Nanti masalah nilai misalnya di salah, di sini benar, bisa Pak koreksi, atau sebaliknya pada lab chat ini benar,
yang dikirimkan salah, nanti bisa Pak pertimbangkan ya. Yang Pak nilai adalah keaktifan dan kedisiplin kalian. Jadi di situ sebagai bahan pertimbangan yang utama ya. Jadi oke, anak-anak, selamat yang sudah menjawab benar semua, bahkan ada yang benar semua, dan yang belum itu jangan kecewa. Nanti kita akan lebih banyak lagi soal-soal berikut, kita bisa kejar semua. Nanti nilai yang tugas-tugas Pak berikan akan dikumulasikan, dijumlahkan, dan dibagi rata berapa penugasan yang diberikan. Oke, anak-anak sekalian, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran ini. Kita bisa lanjutkan minggu depan atau sebelum diganti, atau mungkin nanti pelajaran biologi ya. Kalau setelah biologi baru kita mungkin ada ulangan umum dulu, ulangan harian umum setelah biologi belajar 2 minggu ke depan. Demikian anak-anak, sekali lagi Pak ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Pak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.